Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi ke acara Selamat Pagi Roh Kudus. Dan hari ini, pagi hari ini khususnya ya, saya percaya setiap kita dibangunkan dengan kasih setia Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat menantikan untuk kita bersekutu secara pribadi dengannya. Dan saya percaya hari ini Dia sudah siapkan kabar baik demi kabar baik. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna buat setiap jalan hidup kita. Itu sebabnya mari kita naikkan syukur kita. Kita mau datang pada Tuhan, kepada Dia yang mengasihi kita, kepada Dia yang selalu ada dalam hidup kita, kepada Dia yang selalu memberikan yang terbaik, bahkan Dia mati ketika kita masih berdosa. Mari kita bermazmur, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu yang kuinginkan. Sebab kami pilihmu, takkan terpisahkan dari kasih-Mu. Takkan kami terpisah dari anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih yang mari kita sembah Dia, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, bersekutu denganmu. Bersekutu denganmu, mencurahkan hatiku, ku tahu kau peduli, penuh kasihku. Kau membuka tanganmu, mendekap sepenuh hatimu, menangkan deruku. Kau tempat perlindunganku. Mari angkat kedua tangan kita. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tak aman karena kasih-Mu. Dalam genggaman-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Menyanyikan lagu ini dari awal. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Bersekutu denganmu, mencurahkan hatiku, kau peduli,
ku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap tanganku. Ku angkat tanganku memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam genggaman-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Menyembah firman-Mu santai, kami bawa sebagai ucapan syukur sebagai persembahan yang terbaik. Mari kita nyanyikan, kami bawa hanya yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai kami selalu yang terbaik. Come on. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan Tuhan. Karena hanya kepadamu-lah kami percaya Tuhan, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera. Karena hanya kepadamu-lah kami percaya Tuhan. Kami melihat bahwa setiap perkara dalam hidup kami tidak pernah sebanding dengan kasih karunia-Mu. Tidak pernah sebanding dengan janji-Mu yang berharga dan sangat besar. Jalan keluar yang Kau sediakan, kuasa kebangkitan yang menyertai kami, dan hikmat yang adalah Kristus sendiri yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami memiliki pikiran Kristus. Kami percaya Tuhan, kami punya telinga seorang murid untuk mendengar, dikuatkan dan mengalami pengenalan yang baru. Pengenalan yang benar akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa,
mengucap syukur dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Hari ini kita mau mengalahkan ketakutan dengan iman yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya jauh sebelum ada masalah, Tuhan sudah sediakan jalan keluar buat setiap kita. Saya percaya sebesar apapun tantangan kita, tidak akan pernah melampaui janji Tuhan yang disediakannya buat setiap kita. Nah, hari ini kita mau belajar mengalahkan ketakutan dengan iman yang murni. Kita tidak berbicara tentang iman yang besar, kita berbicara tentang iman yang murni. Apa bedanya? Kita bukan berbicara tentang ukuran iman, karena firman Tuhan berkata iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Lalu apa yang dimaksud iman yang murni? Iman yang murni adalah iman yang tidak dicampur dengan ketakutan. Mari kita baca dari Lukas 8 ayat yang ke-50. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Nah, kita mau breakdown sedikit mengenai perkataan Yesus kepada Yairus. Waktu itu Yairus sedang mengalami kabar buruk, ya kan? Dan anaknya itu sedang sakit dan hampir mati. Lalu di dalam perjalanan ternyata pelayannya melaporkan gitu ya, anakmu sudah nggak ada. Itu menjadi momen yang cukup shock gitu ya, karena sudah sejauh ini saya mengejar Yesus yang yang merupakan peluang untuk anak saya sembuh, tapi kenapa malah meninggal? Nah gitu ya, mungkin Yairus berpikir ya kayaknya useless. Tapi Yairus tetap datang kepada Tuhan dan ketika Yesus mendengar keluh kesah Yairus, harapannya Yairus, Yesus menjawab dengan dua hal. Yang pertama adalah jangan takut. Jangan takut. Kata jangan takut ini adalah perintah. Ini bukan sebuah pilihan. Tuhan tidak sedang memberikan pilihan kepada kita, kamu boleh takut, kamu boleh tidak takut. Enggak. Tuhan sedang memberi perintah, jangan sekali-sekali takut. Jangan sekalipun takut. Kenapa? Karena ketakutan ini bisa hadir sekalipun iman kita ada. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, sekarang aku hidup tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi iman yang sekarang kita miliki adalah iman yang tepat sama seperti yang bekerja di dalam Yesus. Imannya Yesus demikian, iman kita juga demikian. Jadi sama dengan iman yang Yesus miliki. Levelnya sama, kekuatannya sama, kualitas imannya sama. Lalu kenapa Yesus harus berkata jangan takut? Karena ketakutan bisa membuat iman tidak aktif bekerja, tidak efektif. Nah, ini adalah perintah yang gak boleh ditawar. Yang kedua adalah Tuhan memberi strategi percaya saja. Jadi bukan hanya perintah jangan takut, tapi hal positif apa yang dilakukan, yaitu percaya saja. Nah, iman dan ketakutan itu seperti yang tadi saya sebutkan, itu bisa hidup bersamaan tanpa kita sadari. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, orang yang apa? Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, garis bawahi, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi masalahnya tuh bukan kita gak punya iman. Seringkali anak-anak Tuhan
berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami, Tuhan berikanlah kami iman. Salah, ketika kita lahir baru, roh yang ada di dalam kita sama dengan roh yang ada di dalam Yesus. Roh Kudus yang sama yang mengerjakan iman. Dan iman yang kita miliki levelnya tidak lebih lemah dari imannya Yesus, tapi punya level dan kualitas yang sama. Jadi masalah kita bukan gak punya iman, tapi karena iman tersebut bercampur dengan keraguan atau ketakutan. Makanya dikatakan tadi, kalau orang bimbang, dia sama seperti gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari gitu. Makanya kita hari ini belajar jangan pelihara ketakutan. Takut adalah iman yang kebalik. Nah, maksudnya gimana? Ketakutan itu muncul ketika kita memiliki imajinasi yang buruk tentang apa yang terjadi di depan. Sama, iman adalah kemampuan kita melihat yang baik yang terjadi di depan. Kemampuan kita melihat janji Tuhan, kemampuan kita melihat pemulihan, kemampuan kita melihat promosi, kemampuan kita melihat perbaikan keuangan, kemampuan kita melihat kesembuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Ini adalah iman. Nah, ketakutan juga sebenarnya bekerjanya sama dengan iman tapi terbalik. Bayangan atau imajinasi tentang keadaan yang memburuk, kemungkinan terburuk. Nah, hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang anak-anak Tuhan dengan maksudnya yang baik, dia hanya mau mengantisipasi hal di depan, tapi malah tenggelam di dalam ketakutan karena fokusnya mengantisipasi dan bukan fokus pada janji Tuhan. Saya bukan bilang kita membantah fakta, saya bukan bilang kita nggak pergi ke dokter kalau kita sakit. Silahkan pergi ke dokter, ya kan? Tapi firman Tuhan berkata apa? Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Artinya apa? Dokter tidak memiliki final judgment buat tubuh kita gitu. Yang memiliki penilaian terakhir bagi tubuh kita, yang memiliki status terakhir dalam tubuh kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Yang memiliki keadaan terakhir, penilaian terakhir bagi masa depan kita itu bukan situasi kita, tapi firman Tuhan yang berkata karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang harusnya kita renungkan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini yang harusnya kita pelihara dan kita percayai. Dan ketika kita mempercayai janji Tuhan lebih daripada keadaan, lebih daripada antisipasi kita, lebih dari kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi, maka kita mengubah ketakutan itu dan membersihkan iman kita dari kotoran yang namanya ketakutan. Nah, sehingga imannya bisa bekerja dengan aktif, bisa efektif dan membawa kita pada terobosan. Terobosan yang kita inginkan, terobosan yang kita harapkan, bisa bentuknya pemulihan, bisa bentuknya terobosan finansial, bisa bentuknya kesembuhan, bisa bentuknya promosi, ya. Nah, kita harus membuang rasa takut. Yesus mengajarkan kita untuk buang rasa takut. Buang ketakutan. Bagaimana caranya? Kita harus berhenti memperkatakan ketakutan itu. Karena apa? Karena 2 Timotius 1 ayat 7 berkata sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Jadi gak ada tuh kita yang wajarlah takut, gak ada. Karena Tuhan tidak pernah menghadiahkan itu. Tuhan tidak pernah menitipkan roh ketakutan dan itu bukan hal yang wajar untuk kita normalisasi atau kita sadari. Enggak, kita hanya punya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kenapa kekuatan? Karena
Kekuatan itu dalam terjemahan aslinya dunamis, yang artinya sama dengan dinamit yang meledakkan, yang tidak terbendung. Ini adalah kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kasih yang melenyapkan, ketakutan. Dan yang ketiga ketertiban, dalam terjemahan aslinya adalah sophronismos, yang artinya sound mind atau penguasaan diri dalam beberapa terjemahan yang lain. Artinya adalah pemikiran yang tenang, self control, damai sejahtera. Kenapa? Karena dasarnya dari janji Tuhan yang tidak tergoyahkan. Nah, kita hari ini mau melakukan beberapa langkah praktis. Yang pertama adalah kita mau merenungkan apa yang kita konsumsi setiap hari, apa yang kita lihat, kita baca, kita renungkan. Yang kedua, putuskan akses dari inputan negatif. Putuskan akses dan disiplinkan pikiran kita untuk berharap. Berharap itu latihan juga Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, fokus pada kebaikan Tuhan. Fokus bukan pada masa lalu, bukan pada apa yang terjadi kepada orang sekitar kita. Fokus pada kebaikan Tuhan. Dan langkah yang keempat adalah biarkan iman kita tetap murni, tetap sederhana. Kenapa? Saya dikasihi, makanya saya layak menerima yang baik. Saya dianugerahkan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, makanya saya layak mengharapkan kabar baik hari ini bagi pekerjaan saya, bagi keluarga saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita mendengar kabar baik, kita dibangkitkan bahwa buang ketakutan kita, hanya percaya pada janji dan kebaikan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini menyadari bahwa tidak ada ketakutan yang boleh tinggal di pikiran kami. Tidak ada ketakutan yang boleh tinggal di dalam hati kami. Kami tidak mau kasih space sedikit pun untuk ketakutan berkembang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya Firman-Mu menguatkan kami, membangkitkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau bangkit. Kami mau mengangkat tangan kami, mengangkat wajah kami, sebab kami tahu Tuhan, Kau telah sediakan kabar baik bagi kami hari ini. Kau telah sediakan anugerah yang sempurna bagi kami. Mari kita sembah Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir
yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang menjamin kehidupan kami dan hari ini kami percaya Tuhan, kami dikuatkan, kabar baik menantikan kami, kabar baik dalam pekerjaan kami, kabar baik dalam keluarga kami, kabar baik bagi keuangan kami, kabar baik bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa, hati kami teguh di dalam janji-Mu dan kami dikasihi dan kepada kamilah Engkau berkenan. Terima kasih Bapa yang baik, hikmat Tuhan bekerja dalam kami, membuat kami efektif melakukan setiap tanggung jawab kami hari ini, membuat orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dikuatkan di dalam program hari ini, jangan sungkan untuk support melalui pemberian ke QR code yang tertera di layar atau juga ke nomor rekening yang tertera di layar atau di kolom description. Saya percaya setiap pemberitaan Injil yang kita support membuat banyak orang bisa mendengarkan Injil kasih karunia dan membuat banyak keluarga dipulihkan, banyak orang harapannya dihidupkan lagi. Kita gak pernah tahu ya, support kita membuat perceraian gak jadi ya, membuat orang yang bunuh diri, yang tadinya mau bunuh diri gak jadi, membuat orang yang udah putus harapan di rumah sakit jadi bangkit dan jadi sembuh ya kan. Kita gak pernah tahu, tapi kita percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi di acara Selamat Pagi Roh Kudus yang berikutnya. Selamat beraktivitas.